Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar dengan NIM 201136991 dari kelas 2011 Informatika 07. Pada praktikum 7 kali ini, di sini saya akan mencoba menggunakan modul praktikum konversi bilangan dengan LED array. Untuk itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menjalankan sebuah modul praktikum konversi bilangan dengan LED array. Seperti ini rangkaiannya. Untuk itu alat virtual yang kita gunakan yaitu kita di sini menggunakan ATmega32, LED red atau bebas ya. Dan juga di sini kita menggunakan button. Nah, ini sebenarnya ini bukan LCD tapi lampu common katoda. Ada salah penulisan. Tapi ya nggak apa-apa, karena hanya salah penulisan. Nah, untuk itu software yang kita gunakan yaitu di sini kita menggunakan Proteus dan juga CVAVR. Nah, tugas yang diberikan yaitu kita disuruh membuat sebuah flip-flop dengan memodifikasi kode program di atas agar ditambahi dengan button menjadi seperti ini ketentuannya. LED D1 menyala, kemudian mati, dilanjutkan LED D2 menyala, kemudian mati, dan seterusnya. Berarti kita disuruh membuat sebuah lampu LED yang nyala dari sebelah kiri, lalu mati, nyala lagi selanjutnya, lalu mati, lalu nyala selanjutnya. Itu yang pertama. Dan berikan delay 400 millisecond. Dan di bagian button yang kedua akan menampilkan bunyi do re mi di speaker berbarengi dengan NIM di 7 segment. Oke, untuk itu di sini saya juga sudah membuat bagian rangkaiannya. Di sini saya menggunakan common katoda yang berwarna biru. Lalu di sini juga ada ATmega32, lalu di sini juga ada lampu LED-nya, ada 8 buah. Lalu di sini ada ground, di sini ada button. Nah, di sini ada 2 button ya. Button yang digunakan itu ada 2. Kalau yang satunya ini dia di modul itu salah. Ada sempat kekeliruan. Kalau di bagian modul ini kan ada 3 button ya. Nah, untuk itu karena di sini tidak dipergunakan jadi tidak dipakai. Seperti itu. Dan di sini juga ada bagian speaker dan juga ada bagian ground. Yang saya rangkai semuanya seperti ini. Oke. Sekarang gimana cara kita untuk menjalankannya? Untuk itu kita perlu sebuah codingan. Nah, di sini bagian codingannya di sini saya menggunakan include mega32.h dan juga menggunakan include delay.h untuk untuk mendelay lampu tersebut. Nah, di sini di pemanggilan utama karena DDR4, DDR-A itu kita menggunakan port A yang pull up. Ya karena di settingnya itu di bagian settingannya ini, di bagian port A yang ini, kita itu karena button itu dia termasuk in ya, maka di sini kita settingannya untuk yang port A kita ke in. Lalu selanjutnya untuk port B, port C dan port D kita setting ke bagian out. Seperti itu. Ini codingan untuk pemanggilan yang utamanya. Ini ya, DDR-B, DDR-C, dan DDR-D. Ini untuk ke settingan yang bagian out. Lalu selanjutnya, ini nanti dulu. Selanjutnya saya menjelaskan yang bagian ini. Codingan utama yang jika pin yang atas itu ditekan. Ini perintah buton yang bagian atas nih salah. Bentar. Ya, ini untuk perintah yang buton yang atas, maaf, yang atas. Nah, ya untuk perintah buton yang atas. Di sini menggunakan integer temporary supaya lebih mudah. Nah, di sini jika pin A sama dengan 0 karena
bagian button itu kan kalau nggak salah itu supaya menyala itu 0 ya, supaya menyala ya. Maka port D ini bagian temporary ini, maka dia akan menyala. Nah, di bagian port D-nya, port D itu bagian sini ya. Maaf, mana tadi ini? Bagian port D sini, dia akan menyala. Jadi cara menyalakannya itu di bagian 1, angka 1, di bagian lampu 1 dia akan menyala, lalu mati. Lalu selanjutnya angka ini akan lampu yang kedua akan menyala, lalu mati, dan seterusnya sampai dia lampu yang ke-8. Maka di sini saya memberikan codingan port D temporary dan saya tahan delay MS-nya 400 milisecond. Seperti itu sampai dia itu habis. Setelah habis di sini saya berikan perintah break. Lah di bagian button yang bawah, ini di bagian ini ya, di bagian ini ya nih, yang sini nanti, itu di sini saya memberikan perintah untuk menampilkan angka, ya, untuk menampilkan angka, seperti itu. Dan ini port C ya, karena kita menggunakan 7 segment common katoda itu di bagian C. Di sini saya menggunakan bilangan heksadesimal untuk dia menampilkan angka NIM saya, seperti itu. Lalu di bagian ya seperti itu. Nah, di bagian atas, nah di sini untuk void, nah ini dia adalah merupakan codingan untuk mengambil notasi dari frekuensi. Karena di modul dijelaskan kita disuruh membuat, di tugasnya itu disuruh membuat sebuah menampilkan bunyi do re mi di speaker yang berbarengi dengan NIM di 7 segment. Untuk itu kita inisialisasinya di bagian atas ini menggunakan integer i, lalu di sini saya juga menggunakan struktur perulangan for. Yang mana i itu sama dengan 0, i tidak boleh lebih dari 261, yang mana 261 itu sebuah frekuensi dari nada do. Seperti itu dan selanjutnya. Untuk itu kita coba jalankan, kita build, tidak ada error di sini. Di sini cara kita untuk melihat tidak ada error dan tidak ada warningnya. Kita klik OK, lalu di sini kita jalankan. Nah, di bagian sininya clock frekuensinya 12 juta dan CKSEL fusesnya di bagian external clock dirubah ke external clock. Lalu selanjutnya kita jalankan kode programnya. Oke, kita start. Lalu kita coba di bagian atas. Dan ini yang bagian bawah. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Coba saya coba lagi. Ini lampunya menyala ya. Dan juga di bagian sininya coba saya jalankan yang bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi cara kita menjalankannya. Oke, cukup sekian mungkin percobaan praktikum 7 pada kali ini dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.